Saudara, survei Litbang Kompas menunjukkan mayoritas publik ingin penjaringan calon presiden di partai politik ini dilakukan terbuka bagi partisipasi masyarakat umum. Survei Litbang Kompas akhir Januari 2023 menunjukkan ada sebanyak 94,7% saudara. Responden berpendapat bahwa sebaiknya upaya parpol menjaring sosok capres tetap melibatkan partisipasi publik. Publik berharap mekanisme penjaringan bakal capres dilakukan secara terbuka. Salah satunya melalui proses seleksi terbuka atau bisa disebut sebagai konvensi capres. Dan untuk membahasnya lebih jauh saudara, kita bergabung ataupun sudah bergabung di Rumah Pemilu peneliti dari Litbang Kompas, Mas Yohan Wahyu. Selamat sore Mas Yohan. Mas Yohan, ini menarik untuk kita cermati, ada 94,7%, ini hampir 100% loh ini Mas, responden ingin dilibatkan dalam menentukan capres yang akan diusung oleh partai. Nah ini mekanismenya ataupun harapan lebih detail lagi dari masyarakat ataupun responden ini seperti apa? Ya, ini survei kita pekan lalu ya, jajak pendapat yang kita ingin menguji sejauh mana respon publik terhadap peristiwa upaya-upaya politik dalam menjaring sopan publik, bahwa proses itu semestinya juga melibatkan kepentingan publik ya, melibatkan aspirasi publik ya. Artinya penjaringan capres semestinya harapan publik itu tidak menjadi sekedar peristiwa elit, tapi ini juga menjadi bagian dari peristiwa publik. Karena mau nggak mau itu kan juga menjadi kepentingan masyarakat banyak, bahwa capres seperti apa sih yang diinginkan oleh pemilih, tidak sekedar menjadi keinginan partai gitu ya. Heeh. Apalagi ini sebenarnya juga diakomodasi oleh Undang-Undang 7 2017 terkait upaya partai melakukan penjaringan calon presiden itu, disebutkan itu harus terbuka dan membuka partisipasi publik gitu ya. Tentu sesuai dengan mekanisme internal partai. Tapi poin yang ditekankan dalam undang-undang itu adalah terbuka dan kemudian demokratis gitu ya, terbuka dan demokratis. Ini disebutkan di pasal 223 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, bahwa penentuan calon presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik itu dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai mekanisme internal partai. Artinya Baik, ini poin-poin yang diutamakan itu adalah 94,7% Mas terbuka dan Yohan. demokratis. Ya, Mas Yohan, ya. ini 94,7% ini apa akhirnya alasan dari responden ini akhirnya ingin dilibatkan dalam menentukan capres? Apakah ini karena partai-partai politik ini terkesan ataupun dinilai oleh responden ini tidak melibatkan masyarakat dalam mengusung capres-cawapres? Iya, artinya memang proses penjaringan capres itu terlalu berjarak banget ya dengan publik. Kalau kita lihat peristiwa-peristiwanya lebih mengedepankan relasi antar elit, Mhm. tapi kemudian jarang sekali kemudian membuka ke publik apa saja yang sedang diupayakan ya terkait penjajakan komunikasi politik untuk penjaringan capres itu. Jadi ada jarak yang terlalu jauh antara publik dengan elit terkait Mhm penjaringan mhm. capres ini. Padahal dalam konteks sejarah pernah di Indonesia itu melakukan proses penjaringan capres itu secara terbuka dengan adanya konvensi. Jadi kita tanya juga, setuju nggak kemudian proses penjaringan capres itu dilakukan secara terbuka, melibatkan banyak orang, membuka partisipasi banyak pihak gitu ya, tidak sekedar di internal partai. Itu sebagian besar, hampir 70% itu setuju. Salah satunya dengan mekanisme konvensi yang sebenarnya juga bukan barang baru, karena Mhm. beberapa partai, dulu Partai Golkar pernah melakukan itu, Partai Demokrat juga pernah melakukan itu dengan mekanisme yang berbeda sesuai dengan kepentingan internal partainya gitu ya. Tapi upaya untuk melibatkan publik
membuka diri terhadap partisipasi publik dalam proses penjaringan itu ada gitu ya. Nah itu yang kemudian ditangkap saat ini itu terkesan agak jauh dari partisipasi publik. Padahal tadi Oke, agak jauh ya dari ya, harapan publik. Kalau seandainya ini juga sempat saya juga tanyakan ke beberapa elit parpol, mereka menyatakan bahwa sebenarnya dari partai politik sendiri sudah membuka ataupun menyerap aspirasi dari masyarakat terkait dengan siapa yang dicalonkan. Tanggapan Anda soal ini seolah-olah berseberangan ataupun bertolak belakang begitu dengan survei yang dilakukan oleh Harian Kompas ini, Litbang Kompas. salah satu upaya menangkap aspirasi publik itu kan sebenarnya yang selama ini dilakukan sejumlah lembaga survei termasuk Harian Kompas itu melakukan survei gitu ya terkait siapa sih yang diinginkan publik untuk menjadi calon presiden di 2024 nanti. Nah, survei itu mungkin menjadi jembatan antara untuk mendekatkan jarak yang terlalu jauh antara publik dengan elit ya. Survei itu bisa menjadi perangkat itu. Nah, kita tahu sejauh ini nama-nama yang beredar di survei itu setidaknya juga sudah menjadi bagian wacana di internal partai untuk kemudian dijagokan menjadi calon presiden dari partai ataupun koalisi partai politik. Namun yang salah satu keinginan publik itu memang yang menarik itu adalah kader partai itu juga semestinya menjadi sosok yang diperhatikan karena ini terkait regenerasi partai ya, penguatan kelembagaan partai. Salah satu upaya pembuktian bahwa kader partai itu regenerasi partai itu dilakukan, proses regenerasi di internal partai dilakukan, itu adalah kemudian menempatkan kader partai ya. Nah, hasil jajak pendapat kita juga menempatkan bahwa kader partai itu lebih baik memang menjadi prioritas untuk dijagokan masing-masing partai gitu ya. Karena itu bagian dari proses wujud dari regenerasi di internal partai. Kan partai politik itu adalah institusi yang memproduksi kader-kader kepemimpinan gitu ya. Calon-calon pemimpin yang akan menempati baik itu di legislatif maupun di eksekutif, salah satu sumber penghasil dari produk-produk kepemimpinan itu kan partai politik. Jadi Oke. ini sebenarnya ada harapan yang besar terhadap penguatan fungsi partai politik itu sendiri dalam konteks penjaringan calon presiden. Ada penguatan partai politik dalam penjaringan Ya, capres ini. Kemudian yang menarik dari survei ini juga sosok capres dari kader partai maupun non partai seperti ya, profesional. Ini berimbang di kisaran ya, 32% menurut hasil survei dari Litbang ya. Kompas. Jika menilik dari sosok yang sudah ada saat ini, seperti apakah sosok yang memang diharapkan oleh publik, Mas Yohan? Ya, kalau kita lihat komposisinya kan yang sama-sama menginginkan kader partai kan hampir 60% ya, hampir Mm-mm. 50% dah. Baik itu yang terbagi ke dalam sebagian menginginkan kader partai di internal partai yang melakukan konvensi, kemudian ada kader partai bebas dari partai manapun. Jadi dalam konteks itu sebenarnya harapan terhadap kader partai lebih gitu ya dibandingkan sosok-sosok yang bukan kader partai meskipun angkanya juga tidak sedikit ya, Mm-mm. 32,2% juga berharap sosok-sosok yang selama ini bukan menjadi kader partai diberi kesempatan yang sama untuk maju sebagai calon presiden di 2024 nanti. Artinya partai itu tidak sekedar Mm-mm. berfungsi, harapannya lebih satu itu penguatan di internal partai memang perlu dikuatkan. Di sisi yang lain Mm-mm. membuka diri juga bagi sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang kompeten, kapabel dan yang memang belum menjadi kader partai itu kemudian dikasih ruang kesempatan untuk bisa menjadi calon presiden. Meskipun tadi hampir 50% lebih ya kader partai saja yang diutamakan. Apakah kader di internal partai yang melakukan konvensi atau kader yang dari partai yang tidak melakukan konvensi. Jadi yang penting dia kader partai. Nama-namanya siapa aja, Mas Yohan? Sudah terjaring tidak dari Litbang Nah Kompas? nah kalau di jajak pendapat ini kita tidak menjaring nama-nama, kalau ini hanya lebih ke sikap publik untuk bagaimana proses penjaringan, mekanisme penjaringan partai itu. Tapi kalau kita lihat nama-nama tentu di survei Kompas itu akan terjawab ya nama-nama siapa saja yang akan masuk dalam bursa kepemimpinan nasional sesuai dengan keinginan publik. Nah itu akan diuji apakah sesuai keinginan publik atau Mm-mm. harapan publik itu juga punya korelasi dengan harapan partai ya. Itu nanti akan kita lihat Oktober nanti siapa saja yang didaftarkan oleh partai untuk menjadi calon presiden mereka.
Baik, terima kasih Mas Yohan atas perbincangannya. Kita nantikan ya apakah survei Litbang Kompas yang menjurus ataupun yang menyimpulkan ada 94,7% masyarakat ingin dilibatkan ini akhirnya bisa terrealisasi ataupun ditindaklanjuti ya sama partai-partai politik yang hingga saat ini masih menyusun siapa kira-kira yang diusung dalam Pilpres 2024. Sekali lagi terima kasih Mas Yohan dari Litbang Kompas telah berbagi informasi di Rumah Pemilu.